Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa amadana bi asorihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki bab al-mar'ah ahaqqu bi nafsiha min abiha wa zawjiha. Babul mar'ati utawi iki bab nerangaken wong wadon iku haqqu luwe berhak binafsiha kelawan awake dirinya, tubuhnya min abiha tinimbang bapake mar'ah, ayahe mar'ah wa zaujiha lan garwane bojone mar'ah. Perempuan lebih berhak atas tubuhnya, atas dirinya daripada ayah dan suaminya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud di dalam subtema ini atau judul ini. Kita pelajari hadisnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Buraidah an abihi qala ja'at fatatun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan muda kepada Nabi. Saking Ibnu Buraidah, saking bapake Ibnu Buraidah, saking bapake datang seorang perempuan, ja'at teko sapa fatatun pemudi, perempuan muda ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat nuritakon sapa imro'ah. Matur sapa imro'ah. Lalu dia matur ke Nabi. Curhat nang Nabi. Inna abi zawajani ibna akhihi liyarfa'a bi hasisatahu. Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya agar dengan pernikahan ini aku bisa mengangkat atau menghilangkan kejelekannya. Ina abi saat temene bapak ingsun ku zawaja ngrabeake sapa abi ning ingsun ibna akhihi ing anak lanangi dulure abi. Liarfa'ah drapun yento ngangkat utawa ilang bi sebab ingsun ilang atau ngangkat sapa abi bi sebab ingsun hasisatahu ing keelekane ibnu akhi. Laki-laki yang akan dijodohkan ini ada tabiat sifat buruknya atau apa, ada kejelekannya sehingga kalau aku menikah dengan ia itu akan tertutupi itu.
Lalu dia wadul curhat ke Nabi. Kala dawuh sapa rawi, fajala moko tumandang sapa Nabi al-amro ing perintah ilaiha marang fatat. Fakolat nuli ngucap sapa imro'ah. Kot ajastu. Ma sona'a abi. Teman-teman wis ngizini ingsun. Ma ing perkara sona'a kang agawe sapa abi bapak ingsun walakin aradtu tetapi ngarepaken ingsun anta alama ing yen to ngerti sapa nisa pira-pira wadon annal laisa sak temene ora ana iku ilal abai marang pira-pira bapak minal amri saking perkara apa syai'un suci-suci. Rawang riwayataken hadis sapa Ibnu Majah. Lalu Nabi fajala al-amra ilaiha. Lalu Nabi menyerahkan perkara ini pada perempuan kimau. Atas hal itu silahkan kamu bagaimana? Kamu memilih ya apa tidak? Faja'ala al-amra ilaiha. Lalu perempuan ini mengatakan, mudi ini mengatakan, nggih kula purun kali pilihan bapak kula. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa lana laisal ila abai al-amru syai'un. Atas diri saya itu saya punya hak. Ini makna tersiratnya itu atas diri saya perempuan itu saya punya hak. Ruang riwayatake ing hadis sapa Ibnu Majah wa qala sindi fi hasyisyatihi li Ibnu Majah liarfa abi ay liyazila anhu. Maknai liarfa abi ay liyazila tegese drapun yen to ilang anhu saking Ibnu akhi biingkahi kelawan nikahi ingsun iyahu iyo ing iyo Ibnu akhi ilang apa hasisatuhu keeleane dana atuhu keeleane Ibnu akhi ai annahu tegese sak temene Ibnu akhi ku khosisatahu kok hasis khosisatahu annahu khosisun elek faroda mongko ngarepake ingsun aya ja'ala ing ento dadekake sapa abi hu ing Ibnu akhi bi kelawan ingsun azizan ing wong kang mulya. Ya, tujuan pernikahan itu menutupi kejelekan dia supaya aku mengangkat ke derajat dia. Sakjane kula mboten trima cara wong Jawa iku muni ngono. Ya sudah Nabi ndawuhi ja'ala al-amra ilaiha. Ya, kamu punya hak untuk memilih. Ya apa gak? Terus perempuan itu mengatakan, ya sudah saya menerima. Nabi hanya saja saya ingin mengatakan pada perempuan-perempuan bahwa perempuan itu punya hak untuk memilih. Untuk mengatakan iya atau tidak. Nah itu lebih jelasnya begitu. Farada yaj'alu bi azizan wal hasisu wal khosisu hasis terus wal khosisu utawi khosis iku adaniu rendah wal khisyat wal khosasah iku al halu keadaan alatikang yakunu ono alaiha ing atase hala apa al khosisu keelean. Yuko dunu capake apa rafa'a khosisahu idza fa'ala bihi fi'lan yakunu fi rif'atun. Rafa'a ngangkat sapa man khosisahu ing keeleane man idza fa'ala tatkalane agawe bihi kelawan man
Tatkalane agawe sapa man pertama bihi kelawan man kedua fi'lan ing perkara yakunu kang ono fi ing dalem fi'il apa rifatun ngangkat derajat. Khosis itu satu keadaan yang buruk, jelek, di mana harus ada satu tindakan, satu perilaku, satu tindakan yang itu bisa mengangkat keadaan buruk itu menjadi baik. Semua kalau dilakukan dengan cara yang baik, apalagi itu dengan musyawarah yang baik, syawirhum fil amri, itu insya Allah akan juga berujung baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Khosis. Jadi hadis ini memberikan penjelasan ya kepada kita semua bahwa anak perempuan itu memiliki hak untuk atas dirinya. Maksudnya dia mau atau tidak, itu dia memiliki hak. Ini di masa Nabi hingga sedemikian ini Nabi mengangkat harkat derajat perempuan sampai kemudian beliau pun mendengarkan apa saja yang menjadi keluhan atau kegundahan perempuan-perempuan di masa Rasulullah SAW. Itu sejalan, seirama dengan prinsip-prinsip keadilan bagi semua umat manusia, kemaslahatan bagi semua umat manusia yang sedang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, artinya secara umum itu semua manusia, bukan hanya perempuan ya. Kalau kita memandang dalam pandangan atau perspektif mubadalah, keadilan untuk semua, itu semuanya punya hak untuk menyatakan pendapatnya, untuk menyatakan keinginannya. Jadi entah itu jodoh itu dipilihkan, entah itu kemudian ia memilih sendiri. Asas musyawarah itu akan tentu saja itu akan menjadi jauh lebih baik. Yang bersangkutan itu ditanya kesiapannya, keinginannya, kemudian yang pihak yang terlibat itu juga mengajak berdialog dengan dialog yang baik. Kayak gak gelem apa alasane, gelem ya silakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah ini satu contoh setelah diserahkan lagi urusan ke perempuan itu, perempuan itu nggih kula purun. Nabi artinya dia bisa mau menerima kehadiran laki-laki yang dipilihkan oleh ayahnya ini, mau menerima dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Cuman dia ingin curhat ke Rasulullah gitu. Dan dia ingin Rasulullah memberikan satu sikap bahwa ia juga berhak untuk mengatakan mau atau tidak. Kalau tidak, saya pun alasan saya seperti ini ya Rasul. Kalau mau, saya punya alasan seperti ini. Nah, indah jika kita bisa melakukan ini, tidak saling memaksa. Anak juga tidak memaksakan kehendaknya, orang tua juga tidak memaksakan kehendaknya. Jika jodoh itu sudah datang atau sudah menghampiri anak-anak perempuan kita, maka sudahlah prinsip di dalam Islam kita juga sudah tahu wasyawirhum fil amri. Musyawarah itu bagus, musyawarah itu baik. Dan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi apa itu sejalan atau sejalur dengan keinginan
atau perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua manusia itu memiliki haknya. Semua manusia laki-laki maupun perempuan. Sehingga jika itu terdialogkan dengan baik, tidak perlu ada saling memaksakan kehendak. Ayolah kita juga harus jujur melihat sesuatu itu. Jangan semata-mata jangan gelap mata juga, jangan semata-mata karena dipilihkan tidak mau, harus pilihanku sendiri, itu juga namanya semata-mata. Jadi mana yang itu kita mesti adil juga melihat kalau itu baik, tidak ada salahnya untuk kita juga membuka diri terhadap sesuatu yang baik gitu. Misalnya gurung pinter golek jodoh dhewe gitu. Ada yang datang memperlihatkan iki ono ngene ya. Kemudian juga kalian atau perempuan tetap punya hak untuk melihat atau menyetujui atau tidak menyetujui siapa calon pasangannya, itu juga tetap punya hak itu. Tapi juga adillah melihat gitu. Jangan semata-mata kemudian hanya melihat misalnya secara fisik gitu. Berusahalah melihat, mengenal gitu ya. Lebih jauh tentang bisa melalui keluarganya, bisa kemudian apalagi zaman sekarang itu sangat mudah mencari informasi tentang calon pasangan gitu. Kita misalkan mau dipilihkan itu sangat mudah untuk melihat atau mencari informasi gitu. Jadi bukalah hati, bukalah mata, bukalah telinga, bukalah semuanya agar kita juga andaikan kita kemudian memilih untuk iya atau memilih untuk tidak, itu kita betul-betul merasa nyaman dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Itu yang bisa saya kembangkan dari pemikiran saya yang masih sangat sempit ya. Juga saya membaca pemikiran Kiai Abdul Qadir, Kiai Fakih Abdul Qadir yang menyusun kitab ini. Bagaimana pandangan beliau tentang hal ini, tentang hak perempuan dalam pernikahan ini, dalam perspektif mubadalah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna imra'atan Thabit bin Qais atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Istri Thabit bin Qais itu suatu saat juga sowan ke Nabi, datang ke Nabi, curhat juga ke Nabi. Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'aktubu alaihi fi khuluqin waladainin. Suamiku Thabit bin Qais itu ya Rasul, orang yang tanpa cela akhlaknya dan agamanya. Bagus, saya tidak mencela sama sekali, iya. Tapi kasusnya perempuan ini walakini akrahu al-kufra fil Islam. Tetapi saya khawatir, saya tidak suka atau saya khawatir saya akan kufur. Kufur bukan dalam arti iman ya. Saya fil Islami, dalam Islam. Saya khawatir saya tidak bisa menjadi istri yang baik. Ini beda kasusnya. Kalau ini perempuan sendiri itu luar biasa ya. Ada perempuan yang mau mengakui gitu dirinya itu lebih merasa tidak mampu mendampingi seorang laki-laki yang menurut laki-laki ini begitu luar biasa gitu. Tapi atas ada kasus apa di sini tidak dijelaskan secara detail, hanya perempuan ini merasa saya khawatir saat aku mendampingi beliau terus saya akan berlaku tidak baik padanya. Masya Allah, Nabi itu mendengarkan semuanya. Bahkan perempuan yang mengeluh seperti ini pun dengarkan. Lalu bagaimana sikap bijak Rasul? Faqala Rasulullah SAW. Thabit bin Qais, fakolat yang pertama dulu. Mongko matur sapa imro'ah, Thabit bin Qais utawi Thabit bin Qais iku ma aktubu. Ora ono cela.
ora ono celak alaihi ngatasi Sabit bin Qais fi khuluqin ing dalam akhlaki wala dinin ora agamane. Walakini sak temene ingsun ku akroh gedeng ingsun al kufro ing kufur fil Islam ing dalam Islam. Masalahnya tengkulo. Masalahnya mungkin di saya ya Rasul masalahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturidina alaihi hadikotahu ono to karep balekake ono to balekake sapa sira alaihi ngatasi sabit hadikotahu ing kebune sabit kala anam nggih. Kala Rasulullah SAW Iqbal al-hadikotah nrimo siro sabit al-hadikotah ing kebon watolik lan nyeraino siro sabit ha ing imro'ah tatlikotahu ing tatlikotan ing saktalaan. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari. Talak itu tetap kemudian perempuan ini ditanya oleh Kanjeng Nabi, mau kamu mengembalikan maharnya? Sabit, nggih kula purun ya Rasul. Sabit ditimbali, Sabit ini begini, terimalah hadikohnya, kebun yang kamu jadikan mahar, lalu ceraikanlah perempuan ini dengan 1 kali cerai. Jadi walaupun ini jalan yang juga tidak disukai oleh baginda Rasul ya. Ini jalan yang pilihan yang paling paling diupayakan untuk tidak menjadi pilihan gitu misalnya. Tapi yang tahu tentang diri perempuan itu adalah dirinya sendiri. Jadi perempuan ini jujur mengatakan kepada Nabi mungkin saja. Tapi saya ada pembacaan lain ya. Jadi dia begitu menutupi apa yang terjadi di sesungguhnya. Itu berhak tidak apa-apa. Karena itu mungkin akan dianggap sebagai aib keluar aib dalam keluarga. Dan itu tidak apa-apa, berhak untuk ditutup seperti apa. Alasan yang sebenarnya itu apa? Itu memang tidak perlu banyak orang tahu. Tapi perempuan ini sampai menyatakan walakini akrohu al-kufra fil Islam. Kula khawatir dados kufur ya Rasul. Kula khawatir kalau meneruskan pernikahan ini saya khawatir kufur. Nah, kalau sampai dalam kondisi begini ini perempuan tahu bagaimana kondisi dirinya. Misalnya gak kuat, tidak tahan, atas apa gitu. Padahal dia menyatakan suami kula niku tiyang suwae. Tidak ada celah di dalam akhlaknya dan agamanya. Tapi kula sing boten saged nah. Entah sesungguhnya persoalan apa itu, tapi Rasul tetap mendengarkan keluhan ini lalu bagi Rasul perempuan ini tahu sesungguhnya yang ada pada dirinya, maka Rasul membolehkan aturidina alaihi hadikotah. Rawahu Al-Bukhari. Tidak kemudian ini hadis ini kemudian kita maknai dengan serabutan bahwa Rasul menganjurkan perceraian, tidak ya. Jadi artinya dalam keadaan tertentu di mana memang perempuan itu merasa sudah tidak mampu meneruskan. Perempuan ini sudah merasa tidak mampu meneruskan mahligai pernikahan, itu Rasul menghargai itu. Maqala Shahibul Fathil Bari lan ngendika sapa Shahibul Fathil Bari pengarang kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani anna qaulaha lakinni akrahu al-kufra fil islami. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kalimat perempuan ini lakinni akrahu al-kufra fil islami ay ka annaha asyarat ila annaha qad tahmilaha shiddata karohatiha lahu
ala idharil kufri li yang fasikho nikahaha minhu. Perempuan ini memberi isyarat bahwa ia menanggung penderitaan yang sangat dan ketidaksukaannya terhadap idharul kufri. Bukan ketidaksukaannya pada laki-laki itu ya. Ketidaksukaannya jika ini diteruskan, maka justru dia akan melakukan perbuatan yang itu menyalahi aturan agama. Kalimat lakini akrohu al-kufro itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani itu memberi isyarat bahwa perempuan ini menanggung penderitaan yang sangat, menanggung sesuatu yang sangat, dan ia karena menanggung penderitaan batin gitu ya yang sangat itu, dan ia perempuan ini itu menduga nanti dia justru akan bersikap atau berlaku buruk pada suaminya atau melakukan sesuatu yang justru itu merusak harga dirinya, merusak agamanya. Maka setelah dia mempertimbangkan itu, dia memilih untuk selesai. Oh ya, karena ta'rifu anna dzalika haramun. Dia tahu kalau diteruskan dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih jauh, pelanggaran-pelanggaran pada agamanya. Jadi itu yang saya katakan tadi, perempuan itu harus lebih mengerti tentang dirinya. Jadi kekurangan dirinya dia juga harus tahu. Iki ngelek tak terusno aku malah sing bakali rusak agamaku. Aku malah misalkan sing bakali aku terus melakukan perlawanan atau malah terus menyakiti terus menerus suamiku. Nah, itu alasan dia tuh seperti itu. Jenenge juga dia mengerti tentang dirinya. Yang kalau dilanjutkan itu dia akan melakukan pembangkangan lebih jauh dan itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Wedi kula agama kula rusak, kula nyuwun ngapunten, kula selesai. Nah, ini bahasa halusnya gitu. Karena kaya sak temene imrah iku asyarat paring isyarat sapa imrah ila annaha. Sak temene imrah iku kot tahmila, temen-temen wis nanggung. Sapa imro'ah syiddata karahatiha ing bangete sengite imro'ah lahu marang sabit, lahu marang zauj. Ala idharil kufri ngatasi ngetokake atau munculake kekufuran yang fasikho drapun yento ngerusak apa idharul kufri nikahaha ing nikahe imro'ah minhu sangking sabit. Wa yaum ta imra'ah ku kanat ana sapa imra'ah ku ta'rifu ngerti sapa imra'ah anna dzalika sak temene mengkono-mengkono idharul kufri iku haramun haram. Nah, merusak agama itu adalah haram, maka dia memilih untuk selesai. Lakin khosyah tetapi ini khawatir sapa imra'an tahmilaha ing yento nanggung ha ing imra'ah apa syiddatul budi banget te bendu alal wuku ing ngatasi tumiba fi ing dalem kafir. Tamilulan memper apa anturida yen to ngarepake sapa imra abil kufri kelawan kufronal asyiri ing kufure pernikahan bergaul idhwa pernikahan maksudnya idhwa karena utawi kufronal asyir iku taksirul mar'ati fi haqqiz zauj. Motongi
wong wadon fi haqqiz zauji ing dalem hake suami. Kufur di sini bukan kufur iman ya, kalau kita membaca, tapi pembangkangan, khawatir diterusno, itu kufrul asyir. Dia akan melakukan tindakan pembangkangan kepada suaminya. Dan itu mengebiri, taksirul mar'ah fi haqqiz zauj, mengebiri. Jadi tidak melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang istri di mana itu menjadi hak suaminya. Kufur di sini tuh maksudnya begitu. Dia tahu bahwa kalau dilanjutkan itu dia tidak bisa, tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri yang itu menjadi hak suami, dan itu malah akan menyakiti suaminya, itu akan merusak agamanya, sehingga perempuan ini memilih untuk mundur saja dari pernikahan itu. Nah, Rasulullah memberikan solusi, nih, yo balik no mahare sanggup, nggih, sanggup ya Rasul. Jadi di masa Rasulullah itu sampai segini nih ya, perempuan itu berani matur ke Kanjeng Nabi. Artinya berarti mereka merasa nyaman terhadap kehadiran Rasulullah, mereka merasa didengarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan perempuan masa itu juga sudah memberikan satu contoh kepada kita hari ini bahwa persoalan di lingkungan rumah tangga itu jika itu sudah sampai pada tahap yang sampai pada kondisi yang itu memang harus diketahui oleh orang yang berwenang, itu harus dilakukan itu. Maksudnya hari ini tuh masih banyak sekali perempuan-perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, tapi dia sangat takut untuk melapor ke pihak berwenang. Saben dino iku wis biasa dikaploki bojone, biasa disiksa oleh suaminya. Masa gak bener kena gampar, ngurus anak gak bener kena marah. Belum lagi misalnya di rumah itu banyak barang yang kemudian melayang kemana-mana, pecah dan seterusnya. Tapi ternyata masih banyak perempuan-perempuan hari ini yang sudah diperlakukan sedemikian hingga itu tidak berani datang ke pihak berwenang misalnya untuk melakukan pembelaan atas dirinya, untuk menyatakan sesuatu yang terjadi, kekerasan yang terjadi pada dirinya. Hari ini masih sangat banyak. Saya tahu itu karena saya juga terlibat di wacana-wacana pemberdayaan perempuan, wacana-wacana tentang itu dengan kawan-kawan di WCC Kabupaten Jombang. Itu data-data itu juga saya menerima, walaupun tidak aktif terlibat dalam gerakan sosial mereka ya, karena saya punya pekerjaan sendiri di pondok, ngaji dan mengajar. Tapi saya terus mendapatkan informasi sepanjang tahun 2020 saja, selama masa pandemi di tahun 2020 itu ada sekitar 80 kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang itu tentu saja itu merugikan pihak perempuan, dan itu kekerasan secara fisik. Iku sing muncul itu yang berani melapor itu 80. Nah, yang kemudian tersembunyi, tidak berani melapor, menganggap ini hanya sebagai persoalan dalam rumah tangga, malu, aib ketahuan orang lain. Tapi kan sudah kasar keras kan, Nabi jelas la tadrib, jangan memukul perempuan. Misalnya dia pun punya perilaku yang tidak baik, tetap jangan memukul, mau idoi dia, ajari dia, didik ia sampai ia bisa, sampai ia ngerti. Kan Rasul kemarin hadis-hadisnya begitu.
tetap pedomannya tidak boleh melakukan kekerasan secara fisik. Terhadap perempuan, ya. Terhadap anak-anak, iya. Kalau kita tarik secara umum, terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Tidak boleh. Nah, karena masih secara umum di lingkungan kita itu dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan secara fisik ya. Itu masih seperti itu yang terjadi. Memang kasus-kasus yang ditangani oleh kawan-kawan di WCC dan kemudian beberapa teman-teman yang terlibat aktif di perlindungan perempuan dan anak itu memang masih banyak kasus seperti itu. Ini kita perempuan juga harus pinter, harus cerdas, harus hati-hati memilih laki-laki di dalam hidup kita. Kalau kita merasa tidak mampu, tidak mengenal, ya libatkan orang-orang yang kita percaya, guru kita, kiai kita, orang tua kita, yang libatkan itu untuk memilihkan kita. Nanti kan mesti kita juga masih diberi hak untuk memilih gitu, siapa di antara pilihan-pilihan itu yang kemudian dicocoki, dipasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentu saja gunakanlah akal sehat kalian, gunakanlah hati kalian untuk mengambil pilihan yang terbaik menurut kalian. Gunakanlah itu semua, jangan secara emosional belaka, jangan sesaat, tapi buka, tadi bahasa Ibu, buka mata, buka hati, buka telinga dari siapapun itu yang misalnya yang menyodorkan, buka mata, buka hati, buka telinga, teruslah berdoa pada Allah memberikan pilihan yang terbaik di dalam hidup kita. Kan itu yang bisa kita lakukan. Nah, pada masa Rasul itu perempuan itu sudah wani matur nang Kanjeng Nabi. Maka ada tuntunannya itu. Sehingga jika mengalami kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga, itu berhak perempuan itu kemudian datang ke, kalau di kita karena ada hukum yang melindungi, maka bisa datang ke ke instansi terkait misalkan. Dan itu, atau kalau tidak mau terlalu jauh ke sana ya ke lingkungan keluarga lah, kepada orang tua, kepada siapa yang kita melihat ya bisa melindungi hak-hak kita sebagai perempuan atau hak-hak perempuan. Demikian halnya dengan anak. Kadang-kadang anak ini lebih parah karena anak ini kalau kekerasan itu dilakukan oleh orang tua, ini yang sungguh menakutkan bagi anak-anak. Dia merasa orang tua itu berhak untuk melakukan itu, padahal itu juga tidak boleh. Tidak boleh dilakukan oleh orang tua pada anak-anaknya, tidak boleh. Jadi anak terus dia mau melapor kepada siapa? Melaporkan orang tuanya. Kan pasti akan dianggap sebagai tindakan tidak birrul walidain, mesti ngono. Maka yang mesti harus selalu melakukan muhasabah diri itu kita sebagai orang tua. Karena anak ini mesti ada di dalam posisi yang sulit. Kalau sudah orang tua yang melakukan itu anak sulit. Kudu piye? Kalau suami istri mungkin setara gitu ya, walaupun masih banyak istri-istri yang takut melaporkan atau menceritakan kepada keluarganya misalnya, tapi masih setara. Kalau sudah anak itu kan posisinya sangat lemah gitu. Dan itu juga kadang-kadang banyak dilakukan oleh ibu-ibu, juga oleh bapak dan seterusnya. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang buruk terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang seharusnya kita lindungi, yaitu perempuan dan anak-anak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.